Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nur Masliha dari SDN Kali Tengah 1, Kecamatan Tangguangin, Kabupaten Sidoarjo, akan menyampaikan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan fase B kelas 4, kemudian domain atau elemen tentang pengukuran dengan tujuan pembelajaran mengidentifikasi suatu sudut ke dalam kelompok, sudut siku-siku, sudut lancip, dan sudut tumpul. Sedangkan model pembelajaran yang saya gunakan adalah model PBL, yakni Problem Based Learning. Hal yang pertama kali saya lakukan pada pagi hari yaitu membimbing anak-anak untuk menyiapkan barisan sebelum masuk ke dalam kelas. Kemudian salam, sapa, dan suasana yang menyenangkan menjadi hal yang wajib dilakukan ketika memulai pembelajaran. Kemudian kita bimbing siswa untuk berdoa, selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan membaca Pancasila. Setelah itu kita melakukan absensi siswa. Kegiatan berikutnya yakni apersepsi, di mana siswa kita ajak mengkaitkan tentang lingkungan sekitar kepada materi yang akan kita sampaikan. Tidak lupa untuk menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa, bahwa tujuan pembelajaran kita kali ini adalah mengidentifikasi suatu sudut ke dalam kelompok sudut siku-siku, sudut lancip, dan sudut tumpul. Selanjutnya, saya membimbing siswa untuk menyusun kesepakatan kelas, di mana siswa menuliskan keinginannya terhadap pembelajaran yang akan kita lakukan ke dalam sebuah post-it, lalu ditempel di papan tulis yang telah disediakan. Hal inilah yang membuat siswa itu belajar atau latihan untuk berkomitmen sejak dini. Masuk ke dalam sintaks PBL, yang pertama yaitu orientasi peserta didik kepada masalah. Nah, di mana di sini aktivitas guru adalah membimbing asesmen diagnostik non-kognitif kepada siswa dengan menanyakan bagaimana perasaanmu hari ini, kemudian kapan kalian terakhir belajar di rumah, lalu bagaimana kabar keluargamu hari ini. Tidak lupa dengan belajar yang menarik menurut kalian seperti apa? Apakah menggunakan video, apakah menggunakan suara, atau dengan bergerak? Dari sini kita bisa melihat bagaimana minat anak itu terhadap pembelajaran, serta kita dapat mengelompokkan anak sesuai dengan gaya belajarnya. Berikutnya yakni membimbing asesmen diagnostik kognitif, di mana ini adalah sebagai pemahaman awal bagi siswa sebelum mereka melakukan pembelajaran berikutnya. Di sintaks yang kedua yakni mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Pada kegiatan sintaks kedua ini, berdasarkan hasil asesmen non-kognitif, guru membentuk kelompok belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Di sini terdiri dari 3 kelompok belajar. Yang pertama, kelompok belajar visual, yang kedua kelompok belajar auditori, dan yang ketiga kelompok belajar kinestetik. Di mana dari kelas 4B ini terdiri dari 1 kelompok visual, 2 kelompok auditori, dan 1 kelompok kinestetik. Selanjutnya, guru membagikan lembar kegiatan yang disesuaikan dengan gaya belajar di setiap kelompok. Inilah yang disebut dengan diferensiasi konten. Sintaks yang ketiga yakni membimbing penyelidikan individu maupun kelompok.
Kegiatan di sini yakni guru membimbing siswa dalam menyelesaikan lembar kegiatan atau yang disebut dengan diferensiasi proses. Adapun kegiatan dari beberapa kelompok ini berbeda dengan yang lainnya. Untuk kelompok visual, kita memberikan tugas dengan mengidentifikasi melalui gambar sudut. Pada kelompok kinestetik, kegiatannya yaitu mengidentifikasi sudut melalui lekuk tubuh seperti jari, lengan, atau kaki. Pada kelompok auditori, kegiatan yang dilakukan adalah mengidentifikasi melalui lagu sudut. Lagu sudut ini berasal dari irama lagu-lagu yang sering kita dengarkan, namun liriknya kita modifikasi sesuai pembelajaran. Ayo belajar sudut, jangan lupa bentuknya, lurus tumpul siku-siku, hak lancip namanya. Sudah? Ada bayangan? Sudah? Ada bayangan? Ada. Oke, bisa dilanjut ya. Fase berikutnya yakni mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Pada fase ini, guru membimbing siswa untuk melaksanakan presentasi. Nah, presentasi di sini tentunya setiap kelompok berbeda-beda sesuai dengan tugasnya. Dan berikutnya adalah guru membimbing sesi tanya-jawab antara kelompok penyaji dan kelompok pendengar. Selanjutnya, guru sendiri melakukan penilaian formatif terhadap presentasi siswa. Sintaks yang terakhir dari PBL ini yakni menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di sini guru membimbing siswa untuk memberikan masukan terhadap sumber kegiatan dan tidak lupa memberikan reward terhadap kelompok terbaik. Kemudian guru memberikan penguatan materi serta refleksi kepada siswa. Bagaimanakah perasaan siswa ketika pembelajaran dan apakah manfaat yang didapatkan setelah pembelajaran terjadi. Berikutnya, guru menyimpulkan materi yang telah dirangkai dalam suatu proses pembelajaran dan tidak lupa guru memberikan asesmen sumatif berupa produk kepada setiap kelompok yang berbeda. Untuk kelompok visual, asesmen sumatifnya berupa poster. Untuk kelompok auditori, yakni membuat lagu baru tentang sudut, dan untuk kelompok kinestetik, yakni membuat maket sudut. Inilah yang disebut dengan diferensiasi produk. Dan yang terakhir, guru memberikan asesmen diagnostik lanjutan untuk mengetahui gaya belajar dan minat potensi siswa di materi berikutnya. Dengan melakukan pembelajaran diferensiasi, murid lebih memiliki kebebasan dalam belajar. Tentunya dengan gaya belajar yang sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing, sehingga tercipta hasil belajar yang lebih baik. Demikianlah praktik baik yang sudah saya lakukan. Semoga dengan tayangan pembelajaran diferensiasi ini menambah wawasan sekaligus juga menambah inspirasi bagi teman-teman semuanya. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.